Kalau saya korek-korek nih, kalau saya korek-korek, dulu tuh Bu Ari memenangkan karya inovasi tingkat kota bentuk bahan ajar. Luar biasa sekali Bu. Itu gimana Bu waktu itu? Maksudnya Bu Ari mengumpulkan bahan ajar atau memang gimana gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita dalam acara podcast Simkerswan. Oke teman-teman, hari ini itu kita kedatangan tamu yang super istimewa loh. Wow. Tuh kan, udah denger kan suaranya seperti apa? Nah, super istimewa. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Bu Ari. Aduh, Bu Ari ini termasuk guru yang sangat sibuk, super sibuk, tapi luar biasa. Luar biasa, mau meluangkan waktu untuk kita hari ini kita sharing bersama. Hanya untuk Simokerto 1. Oh, hanya untuk Simokerto 1, luar biasa. Oke, Bu Ari, kalau boleh tahu Bu Ari ini asli mana sih sebenarnya? Saya lahir di Surabaya. Oke, lahir di Surabaya. Orang tua saya, ibu saya dari Jawa Tengah, bapak saya juga dari Jawa Tengah. Dua-duanya dari Jogja dan ayah saya dari Semarang. Oke, Masya Allah, berarti Jawa Tengah nih. Iya, Terus asli kok tiba-tiba di Surabaya, Bu? Iya, tiba-tiba di Surabaya karena ibu saya dan bapak saya merantau. Jadi ketemunya di Surabaya gitu ya. Jadi iya. ketemunya pacarannya di Surabaya, akhirnya menikah di Surabaya. Padahal sama-sama Jawa Tengah, luar biasa betul ya. sekali. Oke Bu Ari, yang ingin saya tanyakan nih, yang pengen banget kita tahu, Bu Ari tuh sebenarnya sebelum di Simokerto pernah nggak sih mengabdi di sekolah lain? Atau gini aja deh, Bu Ari bisa ceritakan perjalanan Bu Ari selama menjadi guru, mulai dari awal mungkin? Oke, baik. Agak panjang sedikit nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa dong, Ya. kita sudah siap mendengarkan ini. Jadi saya mulai mengajar itu di tahun 2001. Oke, 2001. Tahun 2001 itu saya waktu itu masih kuliah semester 2 di UNESA, tapi oleh orang tua saya, terutama ibu saya diminta untuk langsung terjun mengajar. Masya Allah. Waktu itu pertama kali saya mengajar itu di SDN Bulak Banteng 2. Oh iya. Saya di situ sebagai pembina pramuka. Oh, Ya. ternyata kakak pembina. Iya, teman-teman. betul sekali. Wah, oke. Basicnya di situ Oke, awalnya. iya. Kemudian setelah itu bertambah tahun saya tambah lagi mengajar pembina pramuka di salah satu SD di daerah Tambak Sari, yaitu SDN Gading 5 waktu itu. Kemudian berlanjut kembali di tahun 2024 saya melamar di SDN Tanah Kali Kedinding 2. Oke, Ya. Di Tanah Kali Kedinding 2 itu saya menjadi guru honorer mulai tahun 2004 sampai tahun 2015. Oh, oke. Oke. Oh, lama juga Ya, 10 tahun saya baru diangkat menjadi pegawai negeri dan pertama ditempatkan di SDN Simokerto 1. Oke, luar biasa. Berarti perjalanan Bu Ari sebagai guru itu kurang lebih 24 tahun. Betul sekali. Ya, hampir 20 tahun ya. Berarti sudah Ya, merasakan asam dan garam. Alah. asam dan garam. Ya. Oke. Denger Bu Ari itu adalah salah satu guru yang berprestasi loh di Surabaya. Aduh. Kalau saya bilang begini tuh kita juga ya gimana? Kalau saya korek-korek nih, dulu tuh Bu Ari memenangkan karya inovasi tingkat kota bentuk bahan ajar. Luar biasa sekali Bu. Itu gimana Bu waktu itu? Maksudnya Bu Ari mengumpulkan bahan ajar atau memang gimana gitu? Ya. Itu awalnya saya di tahun 2018 itu punya keinginan ingin membuat buku untuk anak-anak yang bagus, menarik
sehingga anak-anak itu ingin sekali belajar menggunakan buku itu dan cepat tanggap, cepat paham gitu. Maksud saya cuman seperti itu saja. Keren sekali. Terus kemudian Gayung pun bersambut. Pada saat di awal kepemimpinan Pak Edi di SDN Simokerto 1 itu ada lomba Hari Guru Nasional ya, Hari Guru yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Salah satunya waktu itu ada lomba membuat karya inovasi berupa buku bahan ajar. Akhirnya masuklah saya ke situ, mengupload buku bahan ajar yang sudah saya buat. Alhamdulillah dari buku yang saya buat itu masuk nominasi juara 3 tingkat kota Surabaya. Keren loh, tingkat kota Surabaya. Perlu dicontoh ini. Alhamdulillah, rezeki ya. Iya luar biasa loh, gurunya Hanya sudah semangat nih ya. Jadi anak-anak harus lebih semangat ya. Selain itu Bu Ari juga memenangkan lomba pembuatan poster bahan ajar, juga juara 1 lomba penari latar. Wah, kok keren sekali. Penari latar itu basic yang saya miliki selain menjadi seorang guru ya. Jadi saya itu dari kecil dahulu suka sekali dengan menari. Sehingga teman-teman dari satu kecamatan saya, terutama yang dahulu kala Kecamatan Kenjeran itu banyak yang tahu kalau saya itu penari. Sehingga setiap ada kegiatan menari seputar tingkat keguruan, pasti saya diminta untuk sebagai penari latarnya. Ya alhamdulillah pernah menjadi penari latar juara 1 lagi. Luar biasa sekali. Bu Ari, kalau boleh tahu, selain Bu Ari diamanahi sebagai guru kelas 6 ya, di sini Bu Ari juga pegang koordinator keuangan. Wah, koordinator keuangan. Kalau kalian mau tahu cara yang benar bagaimana mengelola keuangan, silakan hubungi Bu Ari ya teman-teman. Saya juga dengar nih, saya kan harus mengorek-ngorek jadinya. Bu Ari tuh daftar loh guru penggerak. Lulus lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Masih tahap 2. Iya, kita doakan sukses ya teman-teman. Amin, minta doa dari Iya, pastinya. Kalau boleh tahu tuh kenapa sih Bu Ari kok kepengen jadi guru penggerak? Kan kalau kita dengar-dengar kan, kalau di teman-teman kan kadang mau tugasnya banyak nih, gini. Kenapa kok justru malah Bu Ari semangat banget? Awalnya memang begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga sebagai seorang guru kepingin sekali mengembangkan keprofesionalan kita sebagai seorang guru. Salah satunya mengikuti guru penggerak ini. Dengan adanya guru penggerak ini, kita nanti kan bisa berbagi pengalaman berbagi ilmu dengan teman-teman rekan kita sesama guru. Tujuannya yang pertama adalah saya kepingin meningkatkan kemampuan peserta didik SDN Simokerto 1 terutama. Itu tujuan saya. Saya ingin memberikan materi, mengajarkan kepada siswa itu pembelajaran yang inovasi, yang menyenangkan, agar pembelajaran yang saya berikan itu bermakna bagi siswa saya. Tujuan yang pertama itu. Tujuan utamanya luar biasa sekali. Jadi bukan karena disuruh-suruh gitu ya Bu? Itu tujuan yang sekian ya. Benar-benar Bu Ari emang luar biasa loh. Jadi memang menjadi guru penggerak itu beliau memang benar-benar niatnya, beliau kepengen banget bisa memberikan inovasi baru untuk anak-anak yang pastinya. Betul sekali. Bu Ari, kalau saya tanya nih, Bu Ari kan sudah 24 tahun nih ngajar. Pasti kan ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kalau boleh tahu, bisa nggak sih ceritain pengalaman yang Bu Ari nggak lupain selama jadi guru? Ada nggak sih Bu Ari kira-kira? Pengalaman yang sering sekali tak terlupa. Terutama itu jadi guru di kelas 6. Saat ngajar di kelas 6. Sekarang dong ya? Iya. Saya alhamdulillah mengajar di kelas 6 itu ya dikatakan sudah mbahnya ya, neneknya ya. Mbahnya loh ya. Dari tahun
saya masih ngajar di SDN Tanah Kali Kedinding 2 itu saya juga dipercaya menjadi guru kelas 6. Yang sangat paling berkesan itu adalah setiap kali kita itu mau berpisah ya. Oh iya, Di benar acara benar perpisahan benar. kelas 6 itu Iya. selalu sekali setiap tahun saya selalu berkesan ke anak-anak ya, dan tidak pernah ya mau acara formal non formal yang saya tidak bisa bendung itu adalah air mata. Bener Jadi itu adalah bukti benar-benar kesan saya ke anak-anak dan kasih sayang saya ke anak-anak oke, itu oke. ya itu tadi buktinya. Setiap kali kita itu mau berpisah mengadakan acara, saya sudah seperti menangis semenangis-nangisnya ya. Pasti saya juga gitu loh, Bu. Jadi itu yang sangat Benar-benar berkesan berkesan ya, Bu, ketika Jadi ngajar di kelas 6. kedekatan kita Ya, dengan ya, anak-anak iya, itu iya. terasa banget pada saat itu. Ya. Tapi pernah nggak sih Bu Ari tuh ngajar anak-anak kelas, kan Bu Ari udah ini nih passionnya nih di kelas 6. Pernah nggak kalau ngajar di anak-anak kecil-kecil kelas 1 gitu? Ya, Pernah, Bu? pengalaman saya belum pernah saya ngajar kelas 1 ya. Oke. Jadi kalau lihat saya anak kelas 1 otomatis sudah nggak mau masuk besok. Karena kenapa, Bu? Saking tegusnya ya. Jadi alhamdulillah saya sendiri juga dari tahun 2004. Dari saya 2004 nggak sama pernah- sekali? Saya nggak pernah pegang kelas 1. Oh, Ya, oke. awal saya masuk di SDN Tanah Kedinding 2 itu hanya 1 tahun saya pegang kelas 3. Oh, itu yang Setelah kelas. itu saya pegang kelas 5 lanjut kelas 6. Gitu terus, Bu. Sampai terus sekarang, ya. Wah, luar biasa ini pengalaman beliau di kelas 6 pastinya. Tapi kalau mumpung nih Bu Ari ini di kelas 6 gitu. Kalau boleh tanya tuh kan kalau kelas 6 kan pasti nakalnya kan beda dengan anak-anak di kelas 1. Terus kalau Bu Ari sendiri, kalau misalnya ada anak-anak yang ya butuh dibimbing tuh, kira-kira Bu Ari seperti apa? Apa yang Bu Ari lakukan? Oke. Biasanya yang saya lakukan terutama kepada anak-anak yang ya dalam tanda kutip ya, Ya. agak bandel dikit Ya. ya. Yang pertama adalah saya menerapkan kedisiplinan. Oke. Jadi di awal pada saat kita pertemuan pertama, saya selalu menyampaikan yang namanya kayak perjanjian dulu Oke, ya. ya, Kita ya. diskusi Kesepakatan dulu, kelas, kesepakatan ya. betul, kesepakatan terlebih dahulu ya. Dengan pembelajaran kita itu nanti seperti ini. Kita harus begini. Nah, Ya. kita buat kesepakatan dulu. Setelah kesepakatan baru diterapkan kedisiplinan. Dari kedisiplinan itu otomatis siswa itu tahu tentang kita, bagaimana sih karakternya Bu Ari Ya, itu tadi. ya. Oh, ternyata Bu Ari itu orangnya begini, disiplin begini. Otomatis paling tidak dia mengetahui akhirnya apa hal-hal yang membuat saya sekiranya marah atau tidak senang, pasti mereka akan otomatis menghindarinya dengan sendirinya. Dan seandainya apabila dia itu membuat kesalahan, ya, kita tarik ulur juga. Oh gitu. Ya, Ya, kadang kita agak keras dikit. Terus setelah itu kita ajak ngomong Oke. empat mata berdua. Kalau tujuannya Bu Ari itu begini, jadi dia itu bisa paham. Oh, kenapa saya melakukan ini, terus kok dapat sanksi begini. Oh iya. Ya, Dikomunikasikan kita, dulu ya, harus, betul. ya. Jadi komunikasi itu yang paling utama agar kita bisa dekat dengan anak-anak, agar anak-anak juga menjauhi hal-hal yang tidak baik itu tadi. Wah, keren sekali. Kayaknya saya ini harus belajar banyak loh dari Bu Ari nih, luar Bu biasa. Novi juga lebih jago. Enggak, oke. Bu Ari, kayaknya ini udah deh ngobrol-ngobrolnya. Kita kayaknya mau disambung untuk next deh. Ya, oke. Cuman ada sih yang pengen saya yang pengen sebagai kalimat penutup lah. Kira-kira apa sih kalimat penutup Bu Ari? Ini pertama untuk anak-anak yang sekarang kelas 6 yang dipegang Bu Ari yang nantinya akan lulus. Kira-kira kalimat pesan dari Bu Ari apa? Oke, baik. Pesan saya untuk para siswa kelas 6 utamanya dan seluruh siswa bisa SDN Simokerto 1, teruslah berusaha. Walaupun kita gagal, jangan patah semangat ya. Karena sebuah kesuksesan yang saya raih
atau yang nanti akan kalian raih itu berawal dari sebuah usaha dan ketekunan. Tidak ada kata tidak bisa. Semua anak diberikan oleh Allah itu adalah kemampuan. Semua anak itu pandai. Jadi kalian harus berusaha mengejar impian dan cita-cita kalian, oke? Wah, super sekali ya teman-teman, luar biasa. Oke, ini udah nih untuk anak-anak. Nah, sekarang untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Saya ngomongnya di Indonesia aja ya. Terutama untuk teman-teman yang ada di SDN Simokerto 1 sih Bu, guru-gurunya ya. Kira-kira apa nih pesan-pesan dari Bu Ari? Untuk guru-guru, terutama untuk saya nih maksudnya. Sebetulnya saya juga sama saja ya. Jadi yang saya bisa ambil dari pengalaman saya sama sebetulnya dengan anak-anak kita ya. Pantang menyerah, terus berusaha walaupun terkadang kita tidak bisa. Dalam arti kita kurang percaya diri ya, seperti pasti. Saya itu hal yang untuk sulit saya saya lakukan ya, itu memperkecil kepercayaan diri saya. Jadi kadang saya kalau maju sering nggak pede juga sebetulnya. Jadi hal itu kalau bisa diminimalisir. Buktikan kalau kita itu mampu. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau berusaha. Kalimat tidak ada tua dan muda, semua sama. Tidak ada yang tidak bisa asal kita mau berusaha loh. Kayaknya cukup sekian ya teman-teman untuk podcast kita kali ini. Kita bisa loh sambung-sambung nanti ya Bu Ari, mungkin untuk next week atau gimana ya. Terima kasih banyak ya Bu Ari untuk waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sekian dari kami teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.